Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asisten Dosen Praktikum Ilmu Ukur Tanah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai praktikum waterpass. Nah, untuk pertama kita akan menjelaskan mengenai alat yang digunakan. Dari pertama kita akan menggunakan yang namanya statif, kedua bak ukur, dan yang ketiga alat itu sendiri yaitu waterpass. Kita mulai dari penggunaan statif. Yang pertama kita tinggikan dulu kurang lebih setinggi dagu. Kemudian kunci alatnya. Setelah itu, renggangkan kaki tiganya. Pastikan untuk atasnya itu tidak miring dan harus tegak. Kita bisa memastikan kalau atasnya ini sudah datar dengan cara kita taruh bolpen atau mungkin spidol. Kita pastikan dia tidak berputar. Setelah ini sudah pasti, lalu kita taruh alatnya di sini. Kemudian kunci alatnya terhadap statif. Yang pertama, sebelum kita menggunakan alat, kita harus mengecek nifo. Nifo adalah sebuah gelembung di mana kita dapat memastikan bahwa alat ini sudah datar. Di sini, untuk mengatur nifo, kita menggunakan yang namanya skrup 3. Di sini, bila kita putar, maka di tiap-tiap sisinya akan naik dan turun sesuai pengaturan kita. Setelah nifo dipastikan datar, lalu kita akan menjelaskan mengenai teropong. Di teropong akan terbaca yang namanya benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Kemudian, untuk nol set, caranya adalah seperti ini. Setelah kita mengarahkan sesuatu, semisal kita arahkan ke sana, untuk nol set, kita putar di rotasi nol setnya menjadi 0. Ini yang dinamakan nol set. Kemudian apabila kita putar searah jarum jam, maka dia akan menunjukkan rotasi derajatnya. Kemudian di sini ada yang namanya skrup penggerak halus, di mana sifatnya untuk menggerakkan rotasi alat secara horizontal agar tidak terlalu jauh. Kemudian yang terakhir, sebelum kita akan menembak, kita arahkan alat dengan menggunakan visir. Visir ini kasarnya adalah kita melihat secara luas atau secara kasar. Setelah kita melihat arahnya menggunakan visir, kemudian setelah kita dapatkan baru kita melihat menggunakan teropong. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dari penggunaan bak ukur sendiri. Bak ukur merupakan suatu hal yang sangat penting dalam praktikum ilmu ukur tanah, dikarenakan bak ukur akan menjadi objek yang akan dibidik oleh waterpass dan teodolit untuk menentukan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menarik bak ukur yang benar. Bak ukur ditarik sampai berbunyi klik. Seperti ini. Jika memang masih diperlukan, ditarik lagi sampai berbunyi klik lagi, seperti itu. Selanjutnya dalam bak ukur sendiri ada dua satuan. Yang depan ini dengan satuan desimeter dan yang belakang ini dengan satuan sentimeter. Untuk dalam satuan desimeter sendiri, untuk rentangnya sini misalkan saya jelaskan, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dan untuk contohnya, semisal ini misalkan menunjukkan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Untuk pembacanya sendiri, jika benang bawah tepat di sini berarti dia bernilai 13,0. Jika dia berada di sini berarti dia 13,5. Dan ketika di sini berarti dia tepat 14,0. Selanjutnya untuk cara menutupnya sendiri, di sini nanti seperti ada tombol. Kita tekan tombolnya, lalu kita masukkan seperti ini. Dalam pemegangan bak ukur kita harus tegak lurus, tidak boleh gerang sana, serong sini, karena itu akan mempengaruhi dalam pembacaan di teodolit dan waterpassnya. Terima kasih.